Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Lestari dengan NIM 19 081 03 01 032 akan menjelaskan terkait dengan analisis laporan keuangan dari PT Max Indonesia Tbk untuk periode tahun 2018 dan juga 2019. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait profil dari PT Max Indonesia Tbk. Jadi PT Max Indonesia Tbk ini didirikan pada tanggal 28 Desember 1970 dan perusahaan ini merupakan salah satu dari perusahaan pertama yang mendaftarkan sahamnya di BEI pada tahun 1981 dan mengumumkan statusnya sebagai perusahaan publik atau IPO. Nah, jadi PT Max Indonesia Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi dan perdagangan, di mana perusahaan ini kemudian melakukan penambahan kegiatan usaha berupa jasa penyewaan dan juga pengolahan properti dan juga kegiatan usaha perdagangan obat-obatan tradisional. Perusahaan ini terdiri dari 3 sektor usaha, yaitu healthcare, life science, dan performance material. Dan dari 3 sektor tersebut, sektor healthcare itu mewakili hampir dari setengah total pendapatan perusahaan. Yang pertama adalah analisis terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Jadi dalam analisis ini kita menganalisis terkait dengan laba operasi dan juga laba non operasi perusahaan. Nah, adanya pemisahan antara kedua laba ini tujuannya itu untuk memisahkan antara aktivitas operasi dan juga investasi. Nah, dapat kita lihat pada laporan laba rugi perusahaan ini, laba operasi didapatkan dari akun-akun yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan yang diperoleh dari selisih antara laba operasi dengan beban-beban operasi. Nah, komponen-komponennya ini ditandai dengan warna kuning. Sedangkan untuk laba non operasinya, perusahaan itu diperoleh dari aktivitas non operasi perusahaan yang komponen-komponennya ditandai dengan warna hijau. Nah, jika dilihat dari hasil perhitungan tersebut, laba operasi perusahaan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laba non operasinya. Nah, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan itu mampu untuk menggerakkan aktivitas operasinya secara optimal jika dibandingkan dengan aktivitas non operasi. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan penghasilan komprehensif yang dimiliki oleh perusahaan. Pada laporan keuangan perusahaan itu telah dicatat atau dilaporkan secara terpisah pada laporan laba ruginya. Penghasilan komprehensif perusahaan PT Max Indonesia Tbk ini disajikan dengan nominal sebagai berikut, di mana pada tahun 2019 mengalami penurunan dari penghasilan komprehensif. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan pos luar biasa. Jadi perusahaan ini tidak memiliki pos luar biasa. Kemudian yang kedua ada pos khusus. Jadi pos khusus itu mengacu pada peristiwa atau transaksi yang tidak sering terjadi. Nah, di tahun 2018 itu perusahaan memiliki akun penghapusan persediaan sebesar 8 miliar sekian dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 8 miliar 900 juta sekian. Kemudian perusahaan juga memiliki biaya restrukturisasi sebesar 40 juta sekian di tahun 2018. Nah, kemudian untuk laba dari operasi yang dihentikan itu sendiri, jadi diperoleh dari di mana perusahaan itu melakukan suatu kegiatan perencanaan untuk menjual lini bisnis kesehatan konsumen kepada Procter & Gamble International Operation yang berada di cabang Singapura, sehingga lini bisnis ini dapat diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan oleh PT Max Indonesia Tbk itu. Nah, kemudian untuk perubahan akuntansi yang terjadi pada perusahaan itu, jadi di tahun 2019 perusahaan standar akuntansinya yang baru dan juga revisinya yang telah diterbitkan itu dikatakan masih belum efektif pada tahun 2019 sehingga tidak diterapkan pada penyusunan laporan keuangan di tahun 2019. Namun standar akuntansi yang efektif itu berlaku pada setelah tanggal 1 Januari 2020. Nah, kemudian perubahan akuntansi yang terjadi ini tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan karena perubahan akuntansi ini tidak menghasilkan adanya arus kas. Nah, kemudian untuk beban tangguhan yang mungkin terjadi pada perusahaan itu, jadi PT Max Indonesia Tbk ini melakukan suatu riset dan juga pengembangan di mana kegiatan ini tentunya memerlukan suatu biaya. Ini termasuk beban penangguhan karena diharapkan nanti akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Tetapi perusahaan itu juga memiliki amortisasi aset tak berwujud yang dirincikan berupa perangkat lunak komputer pada tahun 2018 sebesar 977 juta sekian dan meningkat menjadi 2 miliar 544 juta sekian pada tahun 2019. Nah, kemudian terkait dengan imbalan kerja tambahan itu pada PT Max Indonesia Tbk itu tidak dilaporkan terkait dengan pemberian imbalan kerja tambahan seperti opsi saham karyawan. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan perhitungan atas laba per saham untuk struktur modal sederhana dan juga struktur modal kompleks, perusahaan atau PT Max Indonesia Tbk ini lebih sesuai menggunakan struktur modal sederhana dalam perhitungan struktur modalnya karena perusahaan ini tidak memiliki efek yang berpotensi diluktif seperti efek konversi, waran, opsi dan juga perjanjian penerbitan saham lain. Nah, laba per saham dasar dihitung dengan mengurangi laba neto dengan dividen saham preferen kemudian dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Dan itu didapatkan dari catatan atas laporan keuangan PT Max Indonesia Tbk tahun 2019. Nah, hasil perhitungan struktur modal sederhana itu menghasilkan laba per saham sebesar 2,60 di tahun 2018 dan juga mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,17. Nah, selanjutnya melakukan analisis terkait dengan menganalisis terkait berhasil atas aset operasi itu. Nah, jadi dalam analisis ini kita melakukan klasifikasi terlebih dahulu antara akun-akun dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, yang pertama kita mencari terlebih dahulu aset operasi netonya atau NOA-nya. Nah, NOA ini diperoleh dari pengurangan antara aset operasi dikurangi dengan liabilitas operasi sehingga diperoleh NOA sebesar yang tertera pada layar ini.
Kemudian selanjutnya mencari kewajiban keuangan netonya atau NFO yang diperoleh dari selisih antara liabilitas keuangan dengan aset keuangan. Kemudian setelah itu NFO dijumlahkan dengan ekuitas pemegang saham atau SE. Selanjutnya untuk mencari NOPAT dapat diperoleh dengan rumus penjualan dikurangi dengan beban operasi, kemudian dikali 1 dikurangi tarif pajak. Nah, untuk mencari tarif pajak dicari dengan menggunakan rumus beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Nah, setelah itu kita akan mencari RNOA-nya dengan rumus NOPAT dibagi dengan rata-rata NOA. Nah, jadi RNOA itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan operasi neto setelah pajak terhadap aset operasi neto perusahaan. Nah, berdasarkan perhitungannya, itu RNOA tahun 2018 sebesar 6,25%. Jadi artinya dari Rp1 aset neto akan menghasilkan pengembalian sebesar Rp0,62. Sedangkan untuk 2019, RNOA meningkat menjadi 14,40%. Kemudian selanjutnya, menganalisis terkait dengan imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE. Nah, ROCE ini merupakan jumlah imbal hasil dari laba neto dikurangi dividen saham preferen terhadap ekuitas saham biasa. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang sahamnya. Jadi, apabila ROCE mendekati 1, maka dikatakan efektif dalam menggunakan ekuitasnya. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, ROCE pada PT Merx Indonesia Tbk ini di tahun 2019 sebesar 14,7%, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan ini efektif dalam menghasilkan pendapatan dengan bermodalkan ekuitas. Nah, kemudian untuk mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas operasi neto yang dipengaruhi leverage, itu diperoleh dengan rumus NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan per rata-rata OA dikali 1 plus all left. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, dikarenakan adanya pengaruh dari leverage, maka RNOA itu menjadi meningkat. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa karena adanya pengaruh leverage, maka dapat meningkatkan RNOA-nya. Kemudian selanjutnya menganalisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi leverage. Nah, ROCE yang dipengaruhi leverage ini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan rumus RNOA ditambah leverage dikali spread. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, dikarenakan adanya pengaruh dari leverage, maka ROEC-nya itu menjadi meningkat. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa karena adanya pengaruh leverage, maka dapat meningkatkan ROEC-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menganalisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan atau ROIC. Nah, jadi ROIC ini mengukur return yang diperoleh dari perusahaan sebagai persentase yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam bisnisnya. Nah, jika imbal hasil yang didapatkan lebih tinggi, tentunya akan semakin baik. Nah, rasio ROIC perusahaan ini menunjukkan nilai sebesar 6,38%, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih belum dapat mengelola investasi yang didapatkan dengan baik agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal terkait dengan modal yang diinvestasikan oleh para pemegang sahamnya. Kemudian selanjutnya adalah analisis terkait dengan laporan arus kas. Nah, jadi laporan arus kas dari perusahaan ini pada periode 2018 dan juga 2019 dilaporkan dengan menggunakan metode langsung. Perhitungan-perhitungan untuk menganalisis laporan arus kas perusahaan itu yang pertama melakukan perhitungan arus kas bebas yang dimiliki oleh perusahaan atau FCF. Nah, perhitungan FCF ini didapatkan dari NOPAT dikurangi perubahan NOA. Nah, yang didapatkan hasil nominal arus kas bebas negatif sebesar 113 juta sekian pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi negatif 70 juta sekian. Nah, arus kas bebas negatif ini dapat mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah pengisian untuk kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa arus kas bebasnya ini tidak bisa mencukupi kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Nah, selanjutnya untuk menggunakan perhitungan arus kas khusus itu yaitu menggunakan rasio kecukupan arus kas yang didapatkan dengan rumus jumlah kas dari operasi selama 3 tahun, yaitu 2017 hingga 2019 dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, tambah penambahan persediaan dan juga dividen tunai selama 3 tahun yang diperoleh hasil sebesar 0,164. Nah, dari perhitungan tersebut, rasio kecukupan arus kas ini kurang dari 1, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan itu sumber kas internalnya tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas dari operasi yang dimiliki perusahaan ini masih tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran modalnya, investasi, dan juga dividen tunai, sehingga membutuhkan pendanaan eksternal untuk memenuhi kebutuhan uang kasnya. Yang dapat dilihat dari perolehan terbesar arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi. Nah, kemudian hasilnya yaitu rasio reinvestasi kas yang diperoleh dengan rumus arus kas operasi dikurangi dividen dibagi aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain ditambah modal kerja. Diperoleh hasil sebesar 17,27%. Di mana hal ini tuh menunjukkan bahwa PT Merx Indonesia Tbk ini mendapatkan hasil yang positif sebesar 0,17 atau 17,27% yang sejalan dengan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2018 yang memiliki nilai positif, di mana lebih banyak pemasukannya dibandingkan dengan pengeluarannya pada aktivitas operasi PT Merx Indonesia Tbk ini di tahun 2019.
Nah, kemudian terkait dengan pendanaan dari perusahaan itu sendiri, dari perhitungan analisis common sense yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa sumber utama kas itu berasal dari aktivitas investasi sebesar 31,52% dengan jumlah sebesar 1 miliar sekian dan merupakan akun yang memiliki kas masuk terbanyak, yaitu berasal dari penerimaan kas dari penjualan operasi yang dihentikan dengan persentase sebesar 30,18% dari seluruh kas masuk pada laporan arus kas perusahaan di tahun 2018 dan juga 2019. Kemudian selanjutnya adalah melakukan analisis likuiditas, yaitu yang pertama melakukan perhitungan rasio lancar, yaitu dengan rumus aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek, diperoleh pada tahun 2018 sebesar 1,37 dan tahun 2019 sebesar 2,51. Nah, kemudian dilakukan analisis komparatif, yaitu jadi jika dibandingkan dengan tahun 2018, rasio lancar perusahaan ini mengalami kenaikan dari 1,37 dibanding 1 menjadi 2,51 banding 1, sejalan dengan model kerja yang mengalami peningkatan, walaupun terjadi penurunan dalam aset lancar yang dimiliki perusahaan diikuti dengan penurunan liabilitas jangka pendek perusahaan. Sehingga hal ini dapat mengindikasikan bahwa penurunan aset lancar di tahun 2018 ke tahun 2019 ini karena sebagian dari aset lancar digunakan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya. Nah, kemudian untuk analisis rule of the thumb-nya itu 2018 itu didapatkan rasio lancar sebesar 1,37 banding 1, berarti bahwa terdapat 1,37 rupiah aset lancar yang tersedia untuk setiap 1 rupiah liabilitas jangka pendek, atau nilainya itu dapat berkurang sebesar lebih dari 50% saat likuidasi, sehingga tidak dapat menutup liabilitas jangka pendeknya. Nah, jadi rasio di tahun 2018 ini kurang baik karena tidak dapat menutup liabilitas jangka pendeknya, di mana rasionya itu lebih rendah daripada aturan praktisnya, yaitu sebesar 2,1. Nah, kalau 2019 itu dikatakan sudah cukup baik karena rasionya itu lebih besar daripada aturan praktisnya, yaitu sebesar 2/1. Nah, kemudian untuk rasio kas terhadap aset lancar ini diperoleh dengan rumus kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi aset lancar, dan hasil diperoleh bagian dari kas dibandingkan dengan aset lancar memiliki nominal sebesar 0,41 pada tahun 2018 dan 0,24 pada 2019, sehingga berarti bahwa ketika perusahaan membutuhkan pendanaan untuk operasional perusahaan masih memiliki cukup kas dan aset lancar yang cukup mudah dikonversi menjadi kas dalam aset lancarnya apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Nah, kemudian untuk rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek itu diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Nah, dari perhitungan itu diperoleh hasil sebagai berikut. Perusahaan ini masih memiliki cukup kas dan aset lancar yang cukup mudah untuk dikonversi menjadi kas dalam aset lancarnya apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Bisa dimanfaatkan dengan cepat untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya. Kemudian selanjutnya perputaran piutang usaha diperoleh dengan rumus penjualan itu dibagi nilai neto kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa piutang yang diterima dan ditagih selama satu periode itu sebanyak 0,57 kali pada 2018 dan 0,60 kali pada 2019. Kemudian untuk perputaran persediaan itu diperoleh piutang yang bergerak masuk dan keluar selama 1 tahun periode itu sebanyak 1,58 kali di tahun 2018 dan sebanyak 1,66 kali di tahun 2019. Nah, kemudian untuk jumlah hari pembelian dalam piutang usaha, nah rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemasok itu 37,50 hari pada 2018 dan 63,36 hari di tahun 2019. Nah, hari ini berarti bahwa 2019 itu membutuhkan model pemasok yang lebih besar karena periode pembayarannya itu lebih lama dibandingkan tahun 2018. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis solvabilitas. Nah, untuk analisis solvabilitas itu sendiri, yang pertama dilakukan perhitungan total utang terhadap total modal, rasio total utang terhadap total modal, yang diperoleh dengan rumus total utang dibagi total modal. Kemudian diperoleh hasil di tahun 2019 sebanyak 0,39 dan pada tahun 2018 sebesar 0,79. Nah, misalnya untuk total utang terhadap modal ekuitas diperoleh dengan rumus total utang dibagi ekuitas pemegang saham, di mana rasio ini menunjukkan bahwa total utang PT Match Indonesia Tbk ini adalah 0,45 kali modal ekuitasnya. Dengan kata lain, pendanaan kredit perusahaan itu sama dengan 0,45 kali untuk setiap 1 rupiah pendanaan ekuitas pada tahun 2019. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah analisis kesulitan keuangan perusahaan menggunakan metode Altman-Z-Score. Nah, jadi Altman-Z-Score ini itu untuk melihat kemungkinan apakah perusahaan tersebut itu bangkrut atau tidak jika dilihat dari tingkat kesulitan keuangannya. Nah, dalam perhitungan Altman-Z-Score ini menggunakan 5 rasio seperti yang tertera pada layar berikut ini. Nah, dan dari hasil perhitungan tersebut itu menunjukkan bahwa Z-score yang dimiliki oleh PT Match Indonesia Tbk itu sebesar 3,97. Nah, dari hasil perhitungan yang dilakukan untuk PT Match Indonesia Tbk ini menunjukkan bahwa hasil Z-score-nya itu 3,97, sehingga hal ini berarti bahwa perusahaan PT Match Indonesia Tbk ini memiliki kemungkinan kebangkrutan yang rendah. Nah, kemudian saran yang dapat saya berikan untuk investor dan juga kreditur, yaitu yang pertama untuk investor itu meskipun jika dilihat dari sisi perolehan laba, imbal hasil, kemudian rasio likuiditas dan solvabilitasnya, hingga analisis kesulitan keuangan itu sudah baik. Namun para investor ini perlu untuk terus memantau dan melakukan analisis lebih dalam lagi karena perusahaan ini masih belum bisa maksimal dalam memberikan pembagian dividen. Hal ini dikarenakan arus kas dari operasi yang dimiliki itu masih tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dan juga dividen tunai. Kemudian yang kedua untuk kreditor, saran saya itu apabila para kreditor itu ingin memberikan pendanaan pada perusahaan ini dapat dikatakan sudah aman karena perusahaan ini memiliki kemampuan dalam melunasi ataupun menutupi hutang-hutangnya dengan bagus.